Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini yaitunya berbicara tentang hukum tajwid. Kita akan mempelajari hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin ada yang pertama namanya izhar halqi, yang kedua ada namanya idgham bi gunnah, yang ketiga ada namanya idgham bila gunnah, yang keempat ada namanya iqlab, yang kelima ada namanya ikhfa hakiki. Yang pertama izhar halqi. Apa yang dikatakan dengan izhar halqi? Menurut bahasa izhar itu artinya jelas. Sedangkan menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar maka dibaca jelas. Apa saja huruf izhar itu? Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada namanya alif, yang kedua ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nah, itulah yang dikatakan dengan huruf izhar. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 itu, maka dibaca jelas. Coba kita lihat contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma izin khosyi'ah. Yauma izin, ada baris 2 di bawah, tanwin. Kemudian sesudahnya ada huruf kho. Huruf kho itu merupakan huruf izhar, maka dibaca jelas. Yauma izin khosyi'ah. Yang kedua, contohnya salamun hiya. Salamun itu juga tanwin, ya. Baris 2 didapat. Kemudian sesudahnya ada huruf H. Huruf H itu merupakan huruf izhar. Salamun hiya, maka dibaca izhar, jelas. Contohnya selanjutnya min haisu. Ada huruf nun mati. Sesudah huruf nun mati itu ada huruf H. Huruf H itu adalah huruf izhar, maka juga dibaca jelas, min haisu. Begitu juga contoh yang lain. Qaryatin ahlaknaha. Qaryatin baris 2 di bawah, tanwin. Sesudahnya ada alif. Fazzon golizo. Fazzon baris 2 di atas, sesudahnya ada huruf go. Huruf go itu merupakan huruf izhar, maka dibaca jelas. Yang kedua, macam-macam nun mati atau tanwin itu yaitunya namanya idgham bi gunnah. Apa yang dikatakan idgham bi gunnah? Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, gunnah artinya mendengungkan. Jadi mendengungkan bacaan huruf ketika bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah. Apa saja huruf idgham bi gunnah? Huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Waw, mim, nun, ya. Jadi apabila nun mati atau tanwin, salah satu tanwin bertemu dengan huruf yang 4 itu, maka dibaca dengung. Nah, lihat contohnya. Syarrayyarah. Ada baris 2 di atas, namanya tanwin. Sesudah tanwin itu ada huruf ya. Ya itu adalah salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca dengung. Syarrayyarah. Nah, ya. Yang kedua contohnya miwaro. Nun mati, sesudah huruf nun mati itu ada huruf waw. Waw itu adalah salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca dengung. Miwaro. Nah, ya. Contoh yang ketiga, mayyakulu. Ada huruf nun mati, sesudah huruf nun mati itu ada salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya. Jadi sesudah huruf nun mati itu ada huruf ya, maka itu namanya idgham bi gunnah, dibaca dengung. Mayyakulu. Yang ketiga, macam-macam hukum bacaan nun mati atau tanwin itu ada namanya idgham bila gunnah. Kalau yang tadi namanya idgham bi gunnah, dibaca dengung. Kalau sekarang idgham bila gunnah, artinya melebur. Kemudian bila gunnah itu artinya tidak dengungkan. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, ya,
maka dibaca tidak dengung. Apa saja huruf idgham bila gunah itu? Dua saja, lam dan ro. Jadi ketika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka dibaca tidak berdengung. Nah, contohnya hudal lil muttaqin. Hudan, ada huruf baris dua di atas tanwin, kemudian ada huruf lam. Lam itu huruf idgham bila gunah. Ya. Hudal lil muttaqin. Itu namanya idgham bila gunah, tidak dengung. Yang kedua, milla, ada huruf nun mati. Sesudah huruf nun mati itu ada huruf lam lagi. Lam itu ada huruf idgham bila gunah, maka juga tidak dibaca dengung. Milladunka. Nah, ya. Lanjut. Samarotirri, ada tanwin. Samarotir, baris dua di bawah, kemudian disambut oleh huruf ro. Ro itu adalah salah satu huruf idgham bila gunah, maka juga dibaca tidak dengung. Samarotir rizqa. Terakhir contohnya mirro, nun mati, kemudian ada huruf ro. Ro-nya itu adalah huruf idgham bila gunah. Maka ketika ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ro, maka bacaannya idgham bila gunah, dibaca tidak berdengung. Mirrob bihim. Nah, oke. Kemudian yang keempat, hukum bacaan nun mati atau tanwin itu yang keempat namanya iklab. Apa yang dikatakan iklab? Menurut bahasa, iklab itu artinya membalik. Sedangkan menurut istilah artinya jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab atau dengan huruf ba, maka suara berubah menjadi mim. Ya. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab itu cuma satu, ba, maka suara berubah menjadi mim. Contoh, amadam ba'ida. Nah, ya, amadam, ada tanwin kan? Tanwin sesudahnya huruf ba, maka amadam berubah menjadi mim. Ya, aba amadam ba'ida. Nah, contoh yang lain, nun mati, kemudian sesudah nun mati itu ada huruf iklab ba, mim ba, suara berubah menjadi mim. Mimba. Nah, kemudian alimun bizati, tanwin, kemudian huruf ba, alimum bi. Kemudian yang bagi, nun mati sesudahnya huruf ba, yang bagi. Nah, sayyi'atum bima amba'din. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iklab itu cuma satu, ba, maka suara berubah menjadi mim atau m. Yang terakhir, macam-macam hukum nun mati atau tanwin itu namanya ikhfa hakiki. Apa yang dikatakan dengan ikhfa hakiki? Menurut bahasa, ikhfa itu artinya samar-samar, menyamarkan. Sedangkan menurut istilah artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa itu ada 15, maka dibaca samar-samar. Ya, kalau izhar jelas, idgham bigunah dibaca dengung, idgham bila gunah dibaca tidak berdengung, iklab suara berubah menjadi m atau mim, sedangkan ikhfa hakiki dibaca samar-samar. Jadi huruf ikhfa itu ada 15. Ta, sa, jim, da, za, zai, shin, shod, dot, tozo, fa, qofta. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 itu, maka dibaca samar-samar. Contohnya, ma'in dafik, ma'in tanwin, kemudian ada huruf ikhfa, da, maka samar-samar. Min syai'in, min nun mati ketemunya huruf sya, samar-samar. Min syai' wala in kulta, nun mati ketemu dengan huruf qa, wala in kulta. Kullan darabna, tanwin ketemu dengan do, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi itulah macam-macam hukum nun mati atau tanwin, ya. Apa yang
yang dikatakan dengan izhar haki, ada yang namanya idgham biguna, ada namanya idgham bilaguna, ada namanya iklab, ikhfa hakiki. Oke, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah.